Dungu atau pura-pura dungu, Rocky beli tanah dari narapidana kasus jual beli tanah, ditulis oleh Jaya Wijaya dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Rocky Gerung adalah seorang filsuf yang memahami berbagai sendi kehidupan. Saking memahaminya, Rocky selalu menyebut orang lain dungu karena bagi dirinya hanya dia yang paling pintar di dunia ini. Apapun pembicaraannya, entah itu masalah kesehatan, ekonomi sampai penistaan agama, selama ada hubungannya dengan pemerintah, maka di situ akan muncul Rocky Gerung untuk berkomentar. Hal ini tadinya difasilitasi oleh ILC yang sekarang sudah tutup buku dan tidak bisa dijadikan mata pencaharian sang filsuf. Kepintaran Rocky kali ini diuji terkait kasus rumahnya yang ternyata menempati tanah ilegal. Kabar terbaru terungkap bahwa Rocky mendapatkan rumah tersebut dari seorang narapidana kasus jual beli tanah. Muncul dua pertanyaan di sini. Pertama, siapa sebenarnya pemilik sah tanah yang ditempati Rocky Gerung? Pertanyaan kedua akan muncul setelah menjawab pertanyaan pertama. Karena itu kita akan menjawab dulu pertanyaan pertama dengan bahasa yang mudah dipahami orang awam. Berdasarkan keterangan kepala desa setempat, tanah tersebut dulu dikelola oleh PTPN dengan surat bukti berupa HGU alias hak guna usaha. Keterangan kepala desa bisa dibilang keterangan dari pihak netral karena tidak terlibat dalam sengketa. Berdasarkan keterangan Sentul City, tanah tersebut kemudian dilepas oleh PTPN dan berpindah ke pihak mereka pada tahun 1990. Jadi tahun 1990 yang berhak mengelola tanah tersebut adalah Sentul City. Pada tahun 1994, tanah tersebut yang asalnya HGU berubah menjadi HGB nomor 2 yang berlaku sampai tahun 2013. Jadi sampai 2013, Sentul City berhak mengelola tanah tersebut. Sampai di sini tanah tersebut masih milik pemerintah, tapi jelas secara hukum Sentul City yang berhak mengelola tanah tersebut. Rocky menempati tanah tersebut pada tahun 2009. Artinya, Rocky menempati saat tanah tersebut masih dalam hak kelola oleh Sentul City. Ingat bahwa HGB yang dimiliki Sentul City berlaku sampai tahun 2013, sedangkan Rocky menempati tanah tersebut pada tahun 2009. Pihak Rocky mengatakan bahwa Rocky membeli tanah tersebut lewat mekanisme oper alih garapan. Disinilah mafia tanah bermain, yang biasanya didukung oleh perangkat desa setempat. Sehingga pada tahun 2012 dilakukan pemecahan HGB, yang satu milik Sentul City dan yang satu diklaim salah satunya oleh Rocky Gerung. Jadi secara sah Sentul City yang paling berhak mengelola tanah tersebut. Namun kita harus paham bahwa sebagian masyarakat kita itu tidak paham masalah hukum. Karena itu, jika mempunyai tanah atau lahan sebaiknya dimanfaatkan untuk suatu hal dan jangan dibiarkan begitu saja, karena akan dipatok-patok dan diklaim milik mereka dengan dalih tanah milik Tuhan. Lalu bagaimana kalau sudah ada masyarakat yang menempati suatu tanah sejak lama? Ini masalah lain lagi, bisa panjang kalau ini juga dibahas. Intinya, untuk kasus Sentul City ini, masyarakat yang sudah menempati lahan ex-HGU PTPN sejak 1960, mereka boleh menempati tanah tersebut dan tidak mendapat somasi. Secara hukum batasnya harus 20 tahun menempati tanah tersebut, sedangkan Rocky baru menempati tanah tersebut pada tahun 2009 alias 13 tahun. Jadi jika ini maju ke pengadilan, bagi penulis Rocky tidak punya dasar hukum dan buktinya kurang kuat karena hanya surat oper alih garapan dari mafia tanah yang pernah terkena kasus narapidana. Maka timbul pertanyaan kedua, masa sih Rocky yang pintar itu bisa dikibuli oleh narapidana mafia tanah? Nah, ini bagian opini penulis. Menurut penulis, Rocky pasti paham ada harga ada rupa. Mungkin dia pikir itu daerah masih lama bisa dikuasai, minimal bisa sampai dia mati. Syukur-syukur bisa keburu dijual lagi kalau sudah bosan atau kalau lagi BU. Tapi apesnya keburu keciduk duluan sama si pemilik tanah. Kalau pendapat mulai salah, maka kemungkinannya Rocky memang mau maling tanah atau dungu sehingga bisa dibodohi oleh narapidana mafia tanah. Kesimpulan, jadi kalau ini maju ke ranah hukum, maka besar kemungkinan Rocky akan kalah. Apalagi pengacaranya adalah SJW, macam Haris Azhar yang cuma bisa keluar-keluar standar ganda soal HAM. Tapi jangan khawatir, seperti kata Kus Plus, bujangan mah kemana-mana asalkan suka, tiada orang yang melarang. Rocky tinggal ke Jakarta dan minta sama Wan Abut rumah lapis, karena setahu penulis banyak yang kosong dan tidak laku. Begitulah kura-kura. Sering bilang rezim dungu, akhirnya Rocky Gerung memohon ke pemerintah juga, ditulis oleh Jo Putra dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
kasus yang mendera Rocky Gerung terhadap somasi yang dilayangkan oleh PT Sentul City Tbk terkait kepemilikan rumah membuat dirinya kalang kabut. Masalahnya pria yang disebut sebagai pakar dungu ini diminta untuk mengosongkan serta membongkar rumahnya di daerah Bojongkoneng, Kabupaten Bogor selama 7 kali 24 jam. Akibat somasi tersebut, Rocky memutuskan untuk mengadu dan meminta tolong ke pemerintah lewat kuasa hukumnya, yakni Haris Azhar. Ini merupakan sebuah karma yang diterima oleh Rocky Gerung. Ia yang selalu mendungu-dungukan pemerintah dan orang lain, akhirnya diri sendiri yang memang dungu. Jika penerbitan surat kepemilikan tanah tersebut sah, seharusnya tidak ada gangguan dari pihak lain. Di sini kita bisa lihat bahwa Rocky telah ditipu oleh mafia tanah. Ia dengan dungunya mempercayai bahwa kepemilikan status lahan rumah tinggalnya tidak pernah ada sengketa. Dengan somasi tersebut, Haris Azhar menjelaskan bahwa jika memasuki wilayah yang dimaksud akan dilakukan tindakan tegas dengan dugaan tindak pidana pasal 167, 170 dan 385 KUH pidana dengan ancaman maksimum 7 tahun penjara. Yang pasti Rocky Gerung deg-degan dengan kasus ini. Pasalnya Rocky Gerung sudah menempati rumah tersebut sejak 2009 dan menurut yang bersangkutan mendapat sertifikat dengan sah. Masalah sah atau tidak itu tergantung dari syarat dan prasyarat kepemilikan rumah. Tentunya yang terpenting adalah memiliki surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang berwenang atas sertifikat tersebut adalah benar, telah tercatat dan dikeluarkan oleh kantor BPN setempat. Dari kasus kepemilikan rumah atas nama Rocky Gerung yang kini disomasi menunjukkan bahwa ada hal yang tidak beres atas sertifikat tersebut. Namun pihak Rocky menolak keras untuk mengosongkan kediamannya karena dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PT Sentul City Tbk. Lebih lanjut, Rocky telah mendapatkan surat tanah itu secara sah dengan surat pernyataan over atau oper aligarapan. Tentunya Rocky dan kuasa hukum tidak sendirian. Mereka memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor agar menindaklanjuti laporan Rocky sebagai pemilik lahan yang sah. Kasihan dengan nasib Profesor Dungu ini, sudah tidak punya keluarga, akhirnya disuruh pindah paksa untuk meninggalkan rumah yang dihuninya dalam waktu seminggu. Rocky yang selalu menghina dan menjelekan pemerintah Dungu, zalim dan seterusnya, akhirnya memohon kepada pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bogor akan sibuk dengan permohonan dan laporan Profesor abal-abal tersebut. Bagi saya, Rocky tidak punya malu karena diduga menyerobot tanah orang, lalu sering menghina-hina pemerintah dan akhirnya memohon bantuan kepada yang dihinanya. Sudah begitu landasan hukumnya hanya surat pernyataan dari status oper aligarapan, kemungkinan sulit untuk diterima. Jadi intinya Rocky yang katanya profesor ternyata bisa tertipu. Jangan bilang ini ulah rezim dungu ya Rung. Jangan merasa dizalimi oleh pemerintah, tapi kontemplasi diri saja kenapa hal ini terjadi pada diri sendiri. Kita lihat saja kelanjutan kasus yang menjerat Rocky Gerung ini. Apakah tanah yang dimilikinya sah menurut hukum atau tidak? Tapi yang jelas, Rocky yang selalu menghina pemerintah sebagai rezim dungu akhirnya membutuhkan tangan pemerintah untuk menangani kasus ini. Kalaupun ia kalah dalam pengadilan dan akhirnya tergusur dari kediamannya, jangan berteriak kalau pemerintah berbuat zalim kepada dirinya, karena kedunguannya ia sudah menggali lubang kesalahan bagi dirinya. Semoga saja jika pada akhirnya Rocky menang di pengadilan, jangan sampai seperti menolong anjing kecepit, karena ia yang akan terus menggonggong pemerintah atau rezim dungu di setiap kesempatan. Kalaupun kalah, kemungkinan akan lebih keras lagi meneriakan bahwa pemerintah dungu dan zalim. Jika menang atau kalah, tabiat Rocky melawan pemerintah tidak akan pernah sirna. Ia akan terus menghujat pemerintah karena kebenciannya sudah mendarah daging. Menurut saya, kalaupun tidak ada rumah bukanlah suatu hal yang berat bagi Rocky karena tidak mempunyai beban keluarga. Kita dengarkan pula skenario Rocky yang akan ngelas dan bilang bahwa setiap hak warga negara dilindungi oleh pemerintah. Ya pastilah, uang kadrun-kadrun di luar sana saja dapat BLT dan bansos kok. Masa Profesor Dungu seperti Rocky tidak dibantu pemerintah? Ya enggak. Jadi muka tembok Rocky yang sering menghina dan merendahkan pemerintah akhirnya membutuhkan pihak pemerintah juga untuk mengurusi kasus ini. Biarkan teman-teman seperjuangan Rocky membela dirinya, karena apabila Rocky jadi digusur, kemungkinan teman-temannya dapat menampung dirinya di rumah mereka. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.